Mau nanti ya belinya ya. Oh. Sama apa lagi ya? Itu aja. Ini jalur kalau kita mau ke Naringgul, ke mana lagi ya, ke Ranca Bali, Ranca Upas, lurus terus. Hutannya masih sangat asri banget ya. Jadi judulnya hari ini adalah solo vlog. Jadi saya mau bikin vlog sendirian. Yang mana biasanya kalau saya bikin vlog itu suka bareng sama istri sama anak, tapi kalau sekarang kayaknya sendirian dulu. Jam 8.44 baru nyampe desa Patengan, Ranca Bali. Mungkin kalau menurut Google Map, kalau misalkan kita mengikuti jalur ini terus ya sepanjang jalan yang ini kayak ini, itu nanti bakal tembus ke Pantai Jayanti sih katanya. Nanti lewat ke Cianjur Selatan, Cidaun, dan Cidaun itu sebenarnya kampung ibu saya sendiri ya. Jadi sebenarnya udah nggak aneh sih jalan ini, karena dulu tuh waktu saya kecil sering banget lewat sini diajakin sama orang tua. Jadi cuman gitu mau nostalgia aja ya, karena masa kecil tuh sering banget lewat sini diajak ke kampung ibu saya. Sekarang udah usia segini baru lewat jalan sini lagi gitu. Kalau misalkan waktunya cukup, terus fisiknya juga masih kuat, ya kita cobain ke sana lah, ke lautnya ya. Saya juga belum pernah ke sana soalnya. Kalau dilihat dari Google Map itu sekitar 3-4 jam lagi dari Ranca Bali sini ya, kalau nggak salah itu juga. Nanti saya coba cek dulu nih Google ya. Ini adalah jalan yang atau jalur yang sering banyak dipakai buat anak-anak motor yang suka touring-touring. Anak-anak klub motor biasanya sering lewat jalur ini nih, karena pemandangannya juga is very good. Pokoknya mah bagus banget di sini. Banyak adu bobogohan, banyak pacaran. Sepanjang jalan hijau. Ini perbukitan, ini kebun teh. Ini ada sedikit hutan-hutanan. Jadi kita dari sana masih jalur ke sini, ditemenin sama motor butut saya ya. Jadi memang kalau misalkan teman-teman mau melewati jalur ini, enaknya tuh jangan weekend, jangan Sabtu atau Minggu, karena pasti bakalan rame banget yang touring lewat sini. Ini kebetulan tanggal 28 Mei hari Kamis kalau nggak salah. Iya hari Kamis. Jadi bukan hari libur, bukan hari tanggal merah juga, hari-hari biasa. Jadi jalannya nggak begitu rame. Jadi saya bikin vlog juga enak gitu. Padahal ini audionya audio langsung dari handphone gitu. Kalau misalkan banyak yang touring kan banyak suara knalpot, banyak suara mobil, motor gitu. Jadi suaranya nggak begitu bagus. Kalau ini ya semoga bisa lebih bagus lah ya, karena jalannya sepi banget nih. Bahkan sekarang nggak ada motor yang lewat nih. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ya. It burns me out. Each she wonder how I leave you. There's no twist in my love. Humber cries anymore. Now I leave you. I am perfect. Nah di sini ada gang. Ini kalau nggak salah masuk ke kampung ibu saya yang tadi nih. Berarti ini udah masuk Cidaun ya. Jadi perjalanan kayaknya masih beberapa jam lagi kalau untuk sampai ke laut.
Jadi kita masih terus berjalan lagi, oke? Karena fisik masih sanggup dan waktu juga masih panjang. Jadi kita baru nyampe di Curug Ceret. Ini nanti saya coba cari di Google ya deskripsinya. Ini daerah apa, terus sejarahnya bagaimana. Karena ini pemandangannya bagus banget. Ini mungkin lebih dari 50 meter kayaknya nih. Ini juga saya nggak tahu ya berapa lama lagi sampai nanti nyampe ke laut ya. Karena ini ada pemandangan, jadi bisa istirahat dulu sebentar sambil meringankan atau melepaskan segala urusan yang kemarin-kemarin sempat numpuk di kepala ya. Semoga dengan melihat pemandangan ini sedikit lebih lega dan sedikit lebih lebih ringan lagi gitu. Kita cek dulu airnya jernih apa enggak ini. Ih, jernih brother, tapi nggak tahu layak minum apa enggak ya. Keren. Ada keluarga juga yang sedang menikmati air terjunnya. Kecamatan Cidaun, selamat datang. Jadi udah ya, baru nyampe Cidaun. Tinggal berapa menit lagi ya. Kita masih harus terus lanjut. Kayaknya bentar lagi udah nyampe lautnya deh. Kelihatan nggak tuh laut? Jadi yang putih ombaknya nih. Beberapa menit lagi. Ini kita udah masuk ke, tadi ada tulisannya ya, pintu masuk pantai Cemara Cipanglai kalau nggak salah. Ngikutin harus lagi ngikutin jalur ini. Kalau di keterangan tadi di depan tulisnya sekitar 2 kilo lagi, jadi mungkin nggak akan lama lagi ya. Jadi ayo kita ke sana sekarang. Selamat datang di kelompok Tani Hutan Cidamar Lestari, binaan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kang, punten, pamit toiletnya paling mana Kangnya? Yang hijau ini ya? Belakang, siap Nona. Toilet dulu, biar nggak pengen pipis di sana. Buset. Gede banget, ulat bulu. Alhamdulillah sudah nyampe di pantai Cemara. Beberapa puluh meter lagi jalan kaki sudah sampai di bibir pantai. Tadi biaya masuknya 7.000, tapi nggak dikasih tiket deh. Bilangnya sih untuk masuknya 7.000, tapi nggak dikasih tiket. Terus tadi mungkin sama bayar parkir motor kali ya, tapi nggak tahu berapa karena baru dikasih tiketnya aja. Ya perkiraan mungkin 5 ribuan juga sih, 5 ribuan lah. Ya, banyak wisatawan yang datang. Ada anak, ada emak-emak, ada om-om. Ombaknya gede banget brother. Kayaknya nggak bisa berenang di sini, saking gedenya ombak. Ini ada aliran sungai dari sana ke sini, anak sungai, dan muaranya ke laut ke sebelah sana. Ini air tawar kayaknya, ke sana udah air asin. Ombaknya gede banget sumpah. Pantas nggak ada yang mau berenang ya karena ombaknya gede banget. Jadi bukan laut untuk berenang sih, nggak kayak di laut Pangandaran atau di mana gitu. Ini gede banget airnya. Ya. Jernih brother. Kalau begitu saya ucapkan selamat datang di Pantai Cemara.
brother. Kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit masalah perjalanan tadi ya. Jadi tadi saya tuh berangkat di Bandung tuh sekitar jam 7 lebih, jam 7.20 lah, setengah 8 kurang sedikit kalau nggak salah. Karena tadi nganterin dulu istri sama anak, ada acara outing kelas di TK, jadi nganterin dulu sebentar jam 7, terus siap-siap dari rumah jam setengah 8, terus tadi langsung berangkat ke Soreang. Mungkin kalau teman-teman tadi lihat ya di video pertama ada yang lagi di Indomart itu, Indomart Soreang. Jadi saya jalurnya dari Bandung ke Soreang, dan dari Soreang langsung ikutin jalur yang arah mau ke Ciwidey. Lalu setelah dari Ciwidey ya perjalanan yang tadi teman-teman lihat lah. Jadi tadi nyampe ke pantai itu sekitar jam 11. Jadi kalau dihitung-hitung perjalanan setengah 8, setengah 9, setengah 10. Sekarang jam 11-an, berarti hampir 3 jam lebih sedikit lah. 3 jam lebih, hampir 4 jam. Jadi ya itulah perjalanan solo vlog saya, cuman sendirian, biasanya sama istri sama anak. Karena istri sama anak juga ada acara di TK, katanya dari pagi sampai sore. Saya ambil libur kerjaan, jadi akhirnya libur sendirian. Tadi saya udah kontak istri tapi belum dibalas juga, lagi sibuk kayaknya. Terus tadi tiket parkirnya belum ketahuan ya, biaya masuknya 7.000. Kalau masalah makan saya belum makan. Jadi kalau dihitung-hitung total perjalanan itu dari Bandung isi bensin 50.000. Terus tadi beli minuman ringan dulu di Indomart 7.000, 57.000. Biaya masuk 7.000, jadi 5, 7 tambah 14, 65 lah. Sama bayar parkir mungkin nanti 5.000, perkiraannya sekitar segituan lah. Pantainya cukup kotor kalau yang saya lihat di sini. Banyak banget sampah-sampah kayu, terus juga ada beberapa sampah minuman, plastik, ada kelapa juga, terus di sini ada bekas bakar-bakaran juga. Jadi kebersihannya mungkin agak kurang ya. Tapi kalau untuk berenang kayaknya sih ombaknya terlalu gede ya, jadi agak mengkhawatirkan juga. Tapi saya lihat di sana ada orang tuh, dia sampai berenang tadi saya lihat. Mungkin orang sini juga kali ya, orang lokal. Kalau orang sini asli mungkin udah tahu ya, ombak lagi besar jam berapa, ombak lagi kecil jam berapa, lagi pasang jam berapa, lagi surut jam berapa. Jadi orang yang tadi saya lihat berenang ke laut itu kayaknya mah udah tenang, udah aman-aman aja gitu, udah tahu lah kayaknya. Kalau untuk teman-teman yang pengen berenang di laut, mungkin Pantai Cemara itu bukan jadi salah satu pantai yang harus kalian kunjungi ya, karena menurut saya yang tadi saya bilang jadi kurang cocok kalau untuk dipakai berenang. Tapi kalau untuk sekedar cuman merenung, liburan sendiri, ingin hilang dari kesibukan di kota, cukup masuk akal lah kalau untuk cuman sekedar refreshing dari kejenuhan di kota. Sudah jam setengah 1, 12.26. Jadi mungkin sudah hampir 2 jam setengah lah. Tadi sempat jalan-jalan, beberapa ngambil footage juga sambil foto-foto. Udah cukup kayaknya menikmati Pantai Cemara. Saatnya pulang karena tadi kan sempet di perjalanan ngelewati jalan yang siang aja udah sepi gitu, apalagi sore, apalagi ke maghrib gitu. Jadi demi keamanan saya juga, jadi kayaknya bentar lagi juga udah mau pulang. Biar nanti di perjalanan itu nggak kemalaman, nggak kesorean, karena ya itu dia tadi siang itu udah sepi jalanan, apalagi kalau sore sampai ke malamnya gitu. Takutnya kan di jalan bahaya gitu.
perjalanan mungkin 4 jam ya, istirahat sedikit lah, mungkin bisa sampai 5 jam. Jadi ya maghrib lah, kalau enggak isya nyampe rumah. Dan ya intinya apapun itu, kalau misalkan teman-teman punya masalah pribadi, entah itu masalah dengan orang tua, dengan pacar, atau mungkin dengan sahabat atau teman, bukan kita harus saling saling menyalahkan atau saling menuduh gitu. Lebih baik teman-teman cari tempat yang tenang, cari tempat yang enjoy, teman-teman bisa berpikir jernih, jauh dari keramaian mumetnya kota. Teman-teman bisa langsung datang ke alam, merenung sejenak, insya Allah ya sedikit-sedikit bisalah diringankan gitu kalau dengan melihat alam, segala permasalahan apapun. Karena dengan ke alam, teman-teman ketika berpikir di alam itu akan lebih jernih gitu. Jadi ketika mengambil keputusan, insya Allah bisa lebih baik lagi dan bisa lebih tepat lagi. Terima kasih Pantai Cemara sudah menemani kegalauan saya, dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga nanti saya bisa datang ke sini kembali sama istri dan anak juga ya, biar lebih afdol aja gitu. Jadi yang senangnya nggak cuma saya, yang bahagianya nggak cuma saya, tapi bisa sama istri, bisa sama anak. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sudah mau nonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.